Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh karim wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah suku yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun tahtal arsy yaumal qiyamati al-Qur'anu yuhajjul ibada lahu dhahrun wa batnun wal amanatu war rahimu yunadi ala man salani salahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Ruwahu Syahrusullah. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Pertama, Al-Quran yang akan membela seorang hamba Allah. Dia memiliki zahir dan batin. Yang kedua, amanah yang ketika silaturahmi yang akan berseru, ingat barang siapa menghubungkan aku maka Allah menghubunginya, dan barang siapa memutuskanku Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Syahrusullah. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan keahlian dalam 15 cabang ilmu atau 15 bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu lughat, yaitu ilmu yang mengetahui arti setiap huruf dalam Al-Quran. Mujahid rahmatullahi alaih berkata, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, ia tidak layak menerjemahkan Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lughat. Dengan sedikit ilmu saja tidaklah cukup, karena kadang-kadang satu kata mengandung banyak arti. Mengetahui satu atau 2 arti saja tidaklah mencukupi, sehingga dapat saja terjadi bahwa arti suatu kata yang sesungguhnya bukanlah sebagaimana yang tertulis. Yang kedua, ilmu nahwu. Mengetahui ilmu nahwu sangatlah penting, karena i'rabnya berubah sedikit saja akan mengubah makna atau arti kata tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting mengetahui ilmu nahwu beserta i'rabnya. Yang ketiga, ilmu shorof. Mengenai ilmu shorof sangatlah penting, karena berubah sedikit saja bina atau sighah suatu kata akan mengubah maknanya. Ibnu Faris rahmatullahi alaih berkata, jika seseorang kehilangan ilmu shorof, berarti ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dalam tafsir A'jubah, Zamakhsyari rahmatullahi alaih menulis bahwa ada seorang yang menerjemahkan ayat Al-Quran yang berbunyi, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 ayat 71. Karena ketidaktahuannya dalam ilmu shorof, ia telah mengartikan ayat tadi sebagai berikut. Pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu mereka, ia mengira bahwa kata imam, pemimpin, sebagai bentuk mufrad adalah jamak dari kata atau ibu. Jika ia memahami ilmu shorof, tidak mungkin ia mengartikan kata imamu sebagai ibu-ibu. Yang keempat, ilmu istiqaq. Mengetahui ilmu istiqaq sangatlah penting. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui asal-usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari 2 kata yang berbeda sehingga memiliki perbedaan makna. Misalnya kata masih berasal dari kata masah yang artinya menyentuh atau menggerakkan tangan yang basah ke atas, atau juga berasal dari kata masahat yang berarti ukuran. Yang kelima, ilmu ma'ani, yaitu ilmu tentang tarkib, susunan kata dari sisi makna bahasa. Ilmu ini juga sangat penting untuk diketahui. Yang keenam, ilmu bayan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir dan yang tersembunyi, juga mempelajari kiasan atau permisalan kata. Yang ketujuh, ilmu ba'di. Ilmu badi', yaitu ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Ketiga bidang ilmu di atas yang juga disebut sebagai cabang ilmu balaghah sangatlah penting dimiliki oleh para ahli tafsir. Karena Al-Quran adalah suatu mukjizat yang agung, maka sangat penting memahami isi Al-Quran dengan ilmu-ilmu di atas. Masih cukup panjang penjelasan, dilanjutkan pada pagi berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari apa yang kita dengarkan, dan kita niat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan ini kepada saudara kita yang lain.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada pemberitahuan kepada Bapak Ibu bahwa untuk tanggal 10 Muharram yang insya Allah akan terjadi pada hari Ahad, hari Ahad ya, pada bulan Juli ini, maka berharap sebelum pelaksanaan itu disampaikan bahwa untuk tahun ini takmir masjid tidak mengadakan untuk mengumpulkan anak-anak yatim yang berada di lingkungan perumahan ataupun sekitarnya, dan untuk itu pelaksanaannya adalah diserahkan pada kedua RT berdasarkan surat dari Kepala Desa Dorejo. Dihimbau untuk melaksanakan secara terpusat atau bersama-sama di Desa Dorejo, yang tempatnya nanti kemungkinan di Masjid Dorejo atau di tempat yang lain, belum ada pemberitahuan. Yang jelas untuk pelaksanaan tahun ini untuk takmir tidak menyelenggarakan, dan nanti dari masing-masing RT berkoordinasi tentunya dengan pengurus RT-nya untuk penarikan infaknya. Yang infak itu nanti akan dikumpulkan di desa ya, atau jadikan satu dengan desa yang dibawahi oleh Lasisnu ya, Lasisnu, dan itu akan ditasyarufkan tentunya dengan cara mendata atau dari data yang ada di setiap RT atau kedukuhan, dan itu dijadikan dasar untuk membagi jumlah perolehan infak dari seluruh RT yang ada di Desa Dorejo untuk dibagikan ke sejumlah anak-anak yatim yang memenuhi ketentuan, dan itu nanti akan dilaksanakan pada malam Ahad kalau nggak salah. Dan mohon untuk partisipasi kita semua, karena amal terbaik di dalam bulan Muharram ini adalah bagaimana kita bisa memperbanyak amal-amal ibadah, khususnya yang berkait dengan anak-anak yatim, yaitu kita memberikan infak terbaik kita. Monggo nanti dari masing-masing RT akan bergerak petugasnya untuk mengajak Bapak Ibu ya untuk berinfak seikhlasnya. Seikhlasnya di sini artinya bagaimana kita bisa mengukur niat kita, mengukur kebutuhan kita, mengukur kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan pada kita, maka kita berupaya untuk bisa maksimalis. Jadi kalau kita bisa 200.000, kenapa harus 100.000? Kalau kita bisa 100.000, kenapa harus 50.000? Kalau kita bisa 50.000, kenapa 10.000? Ya, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Insya Allah yang terbaik adalah yang kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena Rasulullah mengingatkan ittaqullaha mastata'tum ya, jadi bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi maksimalis ya, bagaimana kita berusaha untuk maksimal kepada kemampuan diri kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf untuk tahun ini berarti tidak ada kegiatan untuk pengumpulan anak yatim di masjid kita terjadi. Demikian, dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.